Halo, Sobat Pencari Fakta. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Pasti tak asing terdengar di telinga Sobat Pencari Fakta sekalian, dengan orang nomor satu di Indonesia. Karena jasa beliau, kami dapat menikmati kebebasan sesungguhnya, sampai hari ini. Beliau merupakan salah satu orang penting, yang telah membawa negara Indonesia, menuju kemerdekaan. Telah menjadi cerita legenda, yang marak diceritakan, bahwa Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, terdengar sayup di telinga, bahwa Bapak Presiden pertama Indonesia ini, mempunyai emas batangan, yang beratnya mencapai 57 ton, yang saat ini, emas tersebut tersimpan di Bank Swiss. Kabar tersebut sempat membuat geger warga Indonesia, di masa lalu, bahkan sampai saat ini. Konon beberapa cerita yang terdengar, seluruh emas yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno tersebut, pada saat itu, dipinjam dari Presiden Amerika Serikat, Bapak John F. Kennedy, sekitar tahun 1963, pada waktu itu, emas tersebut, nantinya digunakan untuk pembangunan negara, dengan julukan Paman Sam tersebut. Jadi, mari kita usut tuntas, tentang fakta menarik, apakah emas dari Insinyur Soekarno tersebut, ada atau hanya cerita belaka? Kalau dilihat, dari beberapa data fakta, yang diambil dari sejarah, dapat disimpulkan, bahwa Soekarno, tidak memiliki harta kekayaan, sebanyak yang dibicarakan. Dikutip dari beberapa data fakta, sejarah mengatakan bahwa Presiden Soekarno, selama masa jabatannya, Presiden Soekarno dilanda kondisi yang sangat sulit, karena negara Indonesia pada masa itu, sedang dilanda krisis. Pernyataan tersebut, disampaikan langsung oleh Soekarno sendiri, saat jurnalis Amerika Serikat, melantunkan pertanyaan, terkait kekayaan yang dimiliki oleh Soekarno. Jurnalis AS tersebut, adalah Cindy Adams. Dari wawancara tersebut, Soekarno mengatakan bahwa selama menjabat, sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno hanya memiliki gaji senilai, $220. Bahkan, Soekarno sendiri, tidak memiliki rumah dan tanah, selama masa jabatannya itu. Jadi, wajar saja, kalau pada saat itu, Soekarno hidup berpindah-pindah, dari istana ke istana, yang dimiliki oleh negara. Bahkan, Soekarno juga mengatakan, bahwa dirinya pernah diberi piyama, oleh duta besar, saat dirinya melakukan kunjungan ke luar negeri. Karena rasa kasihan, ketika melihat Soekarno, yang memakai baju tidur yang sudah robek, pada saat pertemuan itu berlangsung. Apakah ada kepala negara yang melarat seperti aku, dan sering meminjam-minjam dari ajudannya, kata Soekarno, kepada Cindy Adams, dalam catatan Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, 1964. Masih seputar wawancara, bersama Cindy Adams. Karena terlalu miskin, Soekarno bahkan pernah hampir diberi sebuah gedung, secara patungan oleh rakyat. Tapi, dia menolaknya, karena alasan, tidak mau merepotkan rakyatnya. Guntur Soekarnoputra, anak pertama dari Soekarno, membenarkan pernyataan dari ayahnya itu. Dalam kolom opini, di media Indonesia, yang diterbitkan pada 26 September 2020, Guntur menyatakan bahwa Soekarno, mulai dan sejak, sebelum dan sampai jadi presiden, hingga saat ini, kantong ayahnya selalu tipis. Guntur juga mengatakan bahwa, tak heran kalau ayahnya sering meminjam uang, ke beberapa teman dekatnya, pada zaman pergerakan saat itu, salah satu temannya, seperti Bapak Agus Moesinda saat. Sebagai seorang presiden, ayah saya seorang Bung Karno, adalah salah satu presiden yang bisa dikatakan, paling miskin di dunia. Tanah pun ia tak punya, rumah juga tak punya, apalagi harta kekayaan berupa logam mulia. Seperti yang dikatakan orang-orang selama ini, ucap Guntur. Salah satu sejarawan negara Indonesia, Ong Hok Ham, juga ikut buka suara, terkait rumor yang beredar di masyarakat, bahwa Soekarno memiliki harta segunung. Dari tulisan Kuasa dan Negara, 1983, Ong membantah rumor tersebut, dan sebaliknya, ia memberikan fakta sejarah yang sebenarnya. Salah satu dari beberapa fakta itu, ia menceritakan kekayaan kerajaan Mataram Islam, yang katanya, diwariskan kepada Soekarno. Ong mengatakan bahwa harta kekayaan yang berasal dari kerajaan kuno tersebut, tidak dapat diwariskan kepada siapapun. Apalagi warisan berupa emas batangan. Di sini masalahnya adalah, harta yang dimiliki oleh salah satu kerajaan kuno tersebut, tidak sebesar yang dibayangkan.
Masalahnya lagi, pada waktu itu, Kerajaan Mataram Islam disebut masih memiliki hutang yang cukup besar kepada VOC. Ong juga berpendapat bahwa kisah Soekarno, yang berkaitan dengan harta kekayaan tersebut, dapat dipatahkan dengan argumen yang sederhana. Katanya, kalau memang punya emas batangan, tidak mungkin Presiden Soekarno harus melarat hingga akhir hayatnya. Jadi, kesimpulannya adalah, cerita dari harta karun berupa emas batangan, yang dimiliki oleh Presiden pertama Indonesia, yang selama ini diperbincangkan dan dipercaya, tidak benar adanya. Sekian informasi fakta, mengenai emas batangan, yang dimiliki oleh Presiden pertama negara Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Terima kasih sudah menonton, like, komen dan subscribe channel saya Pencari Fakta, agar sobat sekalian, tidak ketinggalan informasi fakta yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus yang ada di negara tercinta kami, Indonesia.